maka itu beritahu kepada semua teman pendeta, semua majelis, semua orang gereja bahwa Natal itu bukan Sinterklas, bukan kado, bukan rusa salju, betul? Tapi damai di bumi. Saudara sedih. Sekian ribu tahun berita itu sudah disampaikan, betul tidak? Sekian ribu tahun. Tapi sampai hari ini sedikit aja damai di bumi itu nggak kelihatan. Perang gak habis-habis, kekacauan dan macam-macam. Maka itu kalau kita sibuk Natal, maaf, jangan cuma sibuk baju baru, seragam angklung, maaf, lalu dekorasi gereja, kasbungnya ya berapa meter, maaf, Korden baru. iya, korden baru. Ayo mulai hari ini. Apa? Kenapa? Kordennya nggak baru. Oh, korden. Habis ini. Dewi bilang korden, belum korden. Jadi mulai hari ini ayo kita Natal itu sibuk dengan menyatakan damai. Saudara, Tante Syok agak mundur dikit. Rekamannya, kepalanya kena, nggak kena. Oh, agak ke sana, dekat ke meja sana. Ngadep sini, kursinya ngadep ke sini. Supaya lihat saya lebih cakep. Iya. Maaf ya saudara, ayo kita mikir itu. Satu keluarga yang isinya cuma 4 orang, misalnya. Mudah atau sulit orang 4 ini berdamai di rumah? Kalau lihat fakta, sulit. Ngeri saudara. Jangan berempat, berdua aja sulit. Pengalaman. Aduh, si sini nih, dia boleh ngomongnya nih. Bapak yang di rumah, yang ngomong tadi yang punya rumah ini. Yang lagi 2 orang aja sulit. Maka itu, ayo sebagai anak-anak Bapa di surga, murid-murid Tuhan Yesus, Natal harus menyatakan damai. Nah, untuk menyatakan damai hanya perlu 1 tindakan. Bukan 2, bukan 3. Saya ulangi, untuk menyatakan damai hanya perlu 1 tindakan. Bukan 2, bukan 3. Apa itu? Kasih. Kasih, bukan? Pengampunan. Pengampunan. Memaafkan. Maka itu hadiah terbesar dari surga untuk setiap pernikahan. Bukan deposito sekian juta euro. Bukan emas sekian kilo. Catat, Bapa di surga selalu memberi hadiah terbaik, terbesar, terhebat untuk semua yang menikah. Hadiah itu namanya pengampunan. Kekayaan terbesar dalam keluarga kita bukan deposito, bukan warisan, tapi pengampunan. Dan sekali lagi saya berkata, iblis berhasil mencuri pengampunan itu dari kita, iya atau tidak? Ya. Maka itu kita sulit berdamai. Coba buka Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Coba. Di Alkitab hanya ada 1 ayat saja. Perhatikan. Di Alkitab hanya ada 1 ayat saja. Bukan 2, bukan 3. 1. Apa? Mengapa? Kok bisa? Bagaimana? Di mana? Kita manusia jahat berdosa ini bisa diakui, disebut, dan diadopsi menjadi anak-anak Bapa di surga. Cuma 1 ayat ini. Tidak ada ayat lain di seluruh Alkitab. Dan tidak ada hal lain yang memberitahu kita kapan, mengapa, di mana, bagaimana kita manusia jahat ini bisa diadopsi, diangkat jadi anak-anak Bapa di surga. Ayo baca sama-sama
Ya, Matius 5 ayat 9, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tidak ada alasan lain. Saudara dan saya disebut anak-anak Tuhan bukan karena ganti nama dari Muhammad ke Daniel, bukan istilahnya. Bukan karena kita rajin sembahyang, bukan karena kita hafal ayat Alkitab. Kita disebut anak-anak Bapa di surga bukan karena rajin memberi persembahan, bukan karena rajin ke gereja, tapi karena apa? Membawa damai. Apa kata lain membawa damai? Kata lainnya apa? Ayo, apa kata lain membawa damai? Tidak membuat pertengkaran. Tidak apa? Tidak membuat pertengkaran. Tidak membuat pertengkaran. Apalagi Kasih. memberikan pengampunan kasih. Jawaban yang paling gampang, gak punya musuh. Loh, betul tidak? Betul. Ayo silakan masuk. Ya. Kita baru mulai kok. Kalau lapar boleh makan dulu loh. Gak apa-apa, betul. Ayo. Oh, acin. Cikin, gak apa-apa, duduk aja Tuhan. Acin duduk. Cikin, sudah. Situ aja. Sana aja. Cin, sini Cin, betul. Cin, makan dulu nggak? Oh, nanti dia makan saya rasa. Ayo, Cin. ayo, Yung. Ayo. Kita tunggu-tunggu loh, Yung. Yung sana, Yung. Yung, Yung. Nggak ada tempat, Yung. Itu Yung. Belakang ada Johnny. Ya, ada kursi. Ada kursi nggak? Ada. Ya. Oke, kita lanjut ya. Saya ulangi lagi. Jadi satu-satunya hal mengapa saudara dan saya sebagai orang jahat, orang berdosa ini bisa diadopsi, diakui, diangkat, diberi predikat, diberi posisi anak-anak Tuhan. Bukan karena kita rajin ke gereja. Bukan karena kita suka memberi persembahan. Bukan karena kita hafal ayat-ayat Alkitab. Tolong. Yaitu kalau kita suka membawa damai. Nggak punya musuh. Ayo jawab, mudah atau susah hidup nggak punya musuh? Nah, ayo. Aduh, berarti ini bukan anak-anak Tuhan semua kalau begitu. Nggak boleh berusaha, ya harus. Ini fakta, saudara. Matius 5:9 lagi sekali. Ini ayat yang paling dibenci oleh iblis. Setelah kita baca Matius 5:9, saya tanya balik. Berarti buat setan mudah atau susah membatalkan status kita sebagai anak-anak Tuhan? Mudah sekali. Mudah sekali. Maka itu tadi kita jawab, mudah atau susah hidup nggak punya musuh? Jawabannya susah. Tiap hari bisa aja setan cari gara-gara. Lo betul atau tidak? Betul. Lewat hal-hal kecil. Tapi setelah kita tahu ini, maka kita harus berusaha. Awas ya, jangan ada yang ngomong begini. Den, musuh saya nggak punya, cuma malas ketemu banyak. Awas itu ya. Ayo, sama atau tidak? Musuh nggak punya tapi malas ketemu. Ayo jujur. Awas, lupa, awas. Masih ada berapa orang di hidup kita yang kita malas ketemu. Awas. Saudara, ini arti Natal yang sesungguhnya. Bukan sibuk pestanya, makan apa, baju apa, tidak. Acaranya damai di bumi. Berarti sampai hari ini Tuhan Yesus yang kita rayakan kelahirannya tiap tahun nggak pernah puas dengan apa yang kita buat. Betul? Betul. Karena kita sibuk dengan dekorasi, dengan pakaian, dengan makanan, dengan acara, dengan macam-macam. Inti Natalnya itu enggak ada.
damai di bumi. Itu kalimat yang pertama yang diperdengarkan di seluruh alam semesta waktu Raja Sekarja itu lahir. Betul tidak? Damai di bumi. Sebentar lagi dia akan datang seperti janjinya. Amin. Tapi masih jauh, bukan damai di bumi. Jangan lagi di bumi lagi sekali. Di rumah masing-masing aja. Betul? Masing-masing susah. Makanya itu. Terus kalau kita nggak berusaha sungguh-sungguh, mau bagaimana? Rencana Papa yang dahsyat itu bisa terjadi di hidup kita. Terus mau apa enaknya kalau begini? Mau apa kita kalau begini ini mau apa? Jangan berkata sulit, jangan. Ayo kita berusaha. Amin. Untuk berdamai, kita buka dulu 2 Korintus 5 ayat 21. Ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Mari kita lihat. Ayo pulang dari sini dan yang mendengar di rumah juga, sampaikan kepada semua gereja, Natal itu membuat damai di bumi. Bukan sibuk dengan yang lain-lain. Damai di bumi. Nanti saya diadili. Loh, ya makanya itu jangan mau diadili. Supaya kita harus menjadi pelaku. Amin. 2 Korintus 5 ayat 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa setelah dibuatnya menjadi dosa. Nah, stop. Ini loh. Dia yang tidak mengenal dosa. Siapa dia itu? Tuhan Yesus. Itu arti Natal. Tapi dijadikan berdosa oleh karena kita. Maksudnya. Ya, maksudnya. Ayat 21 ya 2 Korintus 5. Maksudnya. Kalau ada orang cari gara-gara kepada kita, berarti orang itu mau berdosa nggak pada kita? Ya. Terima seperti Yesus. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa gara-gara kita. Maka itu kalau ada orang cari gara-gara kepada kita supaya kita jatuh dalam dosa, jangan mau. Caranya bagaimana? Terima tuduhan itu demi orang itu diampuni. Amin. Amin atau aman? Amin. Loh, saya tanya betul. Amin atau aman? Ngerti kata aman di situ? Saudara, saya ulangi lagi. Coba baca lagi kalimat itu, bagus. Kalimat pertama ya. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa setelah dibuatnya menjadi dosa. Nah, perhatikan kata itu. Dia yang tidak mengenal dosa. Betul nggak? Buat Tuhan Yesus dosa itu apa? Dia nggak tahu. Bayangkan yang nggak tahu dosa dijadikan berdosa gara-gara kita, supaya kita tidak berdosa. Nah, ini caranya supaya damai di bumi terjadi. Maka itu selama kita jadi Kristen, kalau belum menang atas fitnahan orang, tuduhan orang, berarti kita belum layak disebut murid Yesus. Awas pura-pura tuli. Awas. Kenapa? Betul nggak, saudara? Jadi percuma semua yang kita buat untuk Tuhan, demi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Kalau kita tidak melakukan seperti yang Dia lakukan atas hidup kita, memang berat. Tapi lagi sekali, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat dosa karena kita. Berarti kita menang nggak atas dosa kalau begitu? Menang dong. Lanjut.
Masih ayat 21. supaya Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh nah, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan kepada Dia. Saudara, kata dibenarkan itu artinya dianggap nggak pernah berbuat salah. Ayo pelan-pelan. Kok cuma Tris yang amin? Dianggap tidak pernah berbuat salah. Padahal salah kita banyak nggak? Banyak sekali. Tapi tiap kali kita bertobat, langsung Tuhan berkata, kamu hebat. Bagiku kamu nggak pernah bersalah. Itu kan luar biasa. Nah, jangan cuma amin. Kita pun harus buat itu untuk orang lain. Benar anak-anak semua. Ya Bu Guru. Saudara, ini yang akan membuat damai di bumi. Maka itu saya ulangi, kalau selama sekian puluh tahun kita sudah jadi Kristen, karena di ruangan ini sebagian besar kita rambutnya putih semua. Walaupun ada di semir. Jadi kan sudah cukup tua jadi Kristen itu. Betul. Tapi sebelum kita, saya ulang ya, sebelum kita bisa melakukan seperti Yesus lakukan, terima fitnahan, terima tuduhan, yang kita nggak balas sama sekali dan tidak membela sama sekali, maka kemuliaan akan nyata bagi Tuhan dan damai di bumi itu nyata, walaupun sulit. Tapi kalau kita mau dilatih, pasti bisa. Amin. Siap latihan mulai hari ini? Siap anak-anak. Anak-anak lagi. mulai saat ini dong. Iya, mulai saat ini. Udah lama. Maka itu kalau ada orang suka fitnah kita, baik-baikin dia. Sering kasih makan. Apa artinya tertawa itu? Artinya tertawa, Pak. Kita coba tak putar telinga itu. Apa artinya tertawa tadi? Coba jawab. Saya ulangi lagi. Jadi, kalau kita ada orang yang suka fitnah kita, itu diputar tadi. Bukan itu apa? Handle-nya, bukan handle-nya. Putar. Nah, bukan handle. Ya, di tangan putar, nah itu baru bisa mutar. Iya, dia bisa gini. Oke, ya udah. Ya, saya ulangi. Kita akan disebut anak-anak Tuhan karena kita membawa damai, yaitu kita harus menang atas fitnahan dan tuduhan. Yang namanya fitnah dan tuduhan itu berarti kita nggak buat itu. Loh ya atau tidak? Ya. Kita nggak buat itu. Kalau kita buat, itu bukan fitnah tuduhan, ya memang begitu. Beda tidak, saudara? Nah, ini loh kurang ajarnya kita. Kita berbuat salah, diingatkan orang malah marah. Ada nggak orang seperti itu? Maka itu kita akan jadi pemenang ketika kita terlatih untuk dituduh dan difitnah. Kita diam saja, suka ngajak makan yang menuduh dan fitnah kita, berarti kita menang. Kenapa kok gitu? Kenapa? Lu kan begitu Tuhan Yesus. Kenapa? Yang menipu ya bertobat. Ya, kalau ada kita yang menipu dan diingatkan, ya harus terima dong. Begitu saya katakan tadi, ada yang berbuat salah, diingatkan malah marah. Ini nggak berbuat, tapi dituduh. Bersyukur kepada Tuhan. Damai di bumi betul-betul. Haleluya. Ini luar biasa, saudara. Terus, masih belum selesai. Ayat 21. Atau ulangi lagi. Oh, sudah. Coba ulangi lagi. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang berdosa terhadap kita, lakukan 2 Korintus 5:21,
berarti Yesus ada di dalam kita, orang itu pun diampuni. Karena kita mengampuni. Hebat sekali. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi lagi sekali, sekian banyak ratus kali kita merayakan Natal selama kita jadi Kristen. Bahkan kita nggak ingat berapa ratus kali merayakan Natal ini. Karena dalam satu kali Natal, bulan Desember berapa kali kita Natal di mana saja. Ya, tahu. Apalagi yang mahadir, belilah gereja. Apa Natal datang semuanya. Kristen Maaf ya. Kita lupa beberapa kali. Tapi nggak ada gunanya hanya merayakan Natal kalau kita nggak membuat damai di bumi. Nggak ada gunanya. 20. 1, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah mengajarkan kamu dengan kata-kata. Nah, stop. Seakan-akan, seolah-olah, sepertinya. Ini luar biasa. Apa? Tuhan menasihati kamu lewat kami. Jadi kita jadi apa? Perantara. Bukan lagi Tuhan Yesus loh. Loh betul enggak? Bukan lagi Tuhan Yesus. Tapi siapa? Kita. Yang adalah wakilnya di dunia. Ini Natal. Ini luar biasa. Sayang dalam bahasa Indonesia cuma kata utusan. Kalau dalam bahasa Inggris, ambassador. Nih, bahasa Belandanya apa? Coba lihat bahasa Belanda. Afgesan. Ya, utusan ya. Utusan. Ya, tapi bahasa Inggris coba lihat yang bawa bahasa Inggris. Ambassador. Ya, bacakan. Ambassador. Bacakan. Hold on. Terry. So we are ambassador for Christ. We are ambassadors for Christ. Bocah, duta besar. Saudara, siapa pernah mencari jawaban? Kenapa semua kedutaan besar di dunia, negara apa saja, termasuk negara Arab, itu punya immunity, kekebalan diplomatik, suaka. Bahasa Belandanya apa itu? Jadi kalau ada orang jahat, ada pencuri, ada penjahat, dikejar aparat polisi di negara itu, dan dia bisa masuk ke halaman saja loh. Aman ya. Aman. Itu bahasa Belandanya. Bescherming. Bukan. Kebal hukum. Kebal hukum ya, immunity. Iya. Immunity. Suaka. Imunitet. Imunitet. Apa bahasa? Imunitet. Itu bahasa Belanda. Jerman. Sama apa sih bahasa Belanda? Imunitet. Saudara tolong catat. Tidak ada buku manapun di dunia yang pernah menulis tentang imunitet ini kecuali Alkitab. Ingat kita bilangan, suatu hari Yahweh Tuhan berang kepada Musa. Musa pilihkan 6 kota, masih ingat tuh? Yang disebut kota perlindungan. Sehingga kalau ada orang jahat dikejar lalu bisa masuk ke salah satu kota itu, orang itu aman, nggak boleh dihukum dulu. Nah, itu literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia, dan itu dipakai oleh duta besar negara manapun. Nah, kita ingat tahun yang lalu yang Khashoggi masuk dutaan Arab Saudi dibunuh, dunia ribut. Dia nggak jahat, orang jahat aja dilindungi. Betul tidak, saudara? Nah, ini loh tugas pendamai itu. Saudara dan saya adalah ambasador, duta besar. Bukan lurah dan camat. Apa bedanya? Jadi kalau ada maling masuk ke rumah kita, nggak boleh teriak-teriak, maling, panggil polisi. Nggak boleh, ini duta besar. Layani maling itu dulu, kasih makan. Loh, serius? Mati. Cari jiwa itu susah, ini datang sendiri. Loh kok selamatkan orang itu. Karena firman ini. Supaya dia bertobat. Maka itu di rumah kita nggak usah ada barang-barang berharga.
plastik semuanya. Supaya kalau pergi lupa ngunci, silakan, nggak apa-apa, plastik semua. Orang yang hartanya banyak, sudah dikunci pakai 14 gembok, masih khawatir terus kalau pergi itu. Betul tidak? Nah, saudara, ini ambasador. Maka itu ayat 20 bahwa Tuhan kita ini ambasador, utusan yang mendamaikan dunia dengan lewat Kristus. Lalu kita dipakai oleh Tuhan untuk mendamaikan orang-orang. Coba baca lagi kalimat pertama. 1, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan Kristus duta besar. Terus seakan-akan Allah menasihati kamu dengan kebenaran. nah, jadi kemanapun kita pergi, nasihati orang-orang berdosa itu. Lewat kita, mereka didamaikan dengan Tuhan. Amin. Bayangkan, kalau kita tidak melakukan ini, berarti semua orang jadi musuh kita dong. Iya toh? Jadi musuh kita. Padahal kita adalah wakil Kristus yang mendamaikan dunia kepada Tuhan. Itu tugas kita. Terus kalimat berikut. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Luar biasa. Jadi musuh-musuh Kristus pun kalau berjumpa kita, mereka harus didamaikan dengan Tuhan. Apalagi musuh-musuh kita harus diapakan? Diracun? Loh, didamaikan. Saudara, saya ngomong kalimat ini setelah kita baca ayat ini. Maaf, saya percaya saudara sudah enggak tahu berapa ratus kali dengar khotbah ayat ini. Maaf. Tapi hari ini Tuhan minta kita jadi pelaku. Seakan-akan Tuhan mendamaikan kamu lewat kami. Dan itu memang tugas kita. Enggak ada tugas yang lain kecuali membawa damai kemanapun juga. Saya jujur sambil dengar saya ngajar ini, sambil periksa, masih punya koleksi musuh nggak di hati? Banyak sendiri-sendiri. Ayo. Udah, kalimat terakhir ayat ini bagus. Udah, kalimat terakhir masih ada nggak? Oh, sudah, ulangi kalimat terakhir. Berilah dirimu berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Bagi orang Yahudi, kata shalom itu artinya luar biasa. Luar biasa shalom itu. Satu-satunya penyebab mengapa Israel yang padang kering tandus, tapi pertanyaannya hebat, bukan cuma karena teknologi. Kata shalom buat tradisi Yahudi itu punya 4 hal. 1, shalom dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Maka itu Paulus sebagai ahli Taurat menulis ayat ini. 2 Korintus 5 ini. Berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Nah, ini damai shalom yang pertama. Kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, otomatis kita punya damai enggak? Nah, melimpah damai itu, maka kita bisa berdamai dengan semua orang, semua manusia. Setelah kita bisa berdamai dengan semua orang, baru yang ketiga kita bisa berdamai dengan natur. Ternyata alam ini, orang sering berkata, oh tanganmu dingin loh, nanam apa saja hidup. Ternyata itu buat orang Yahudi itu shalom. Tangannya dingin. Nanam apa saja, pelihara binatang apa saja hidup. Beda dengan orang tangannya panas. Istilahnya, saya nggak tahu dari kecil saya dengar istilah itu.
Karena kita berdamai dengan alam. Nah, orang yang bisa berdamai dengan alam, dia nggak akan sakit-sakitan. Karena alam akan terima dia juga. Saudara, ini luar biasa. Yang ketiga, berdamai dengan diri sendiri. Ternyata ini masalahnya. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, otomatis kita nggak bisa berdamai dengan orang lain. Ada nggak manusia secara psikologis menyalahkan diri sendiri? Ya, kenapa aku dilahirkan? Kenapa aku jelek? Kenapa aku bodoh? Kenapa aku nggak seperti orang itu? Kenapa? Kenapa aku miskin? Kenapa aku nggak kaya? Bahkan kenapa aku kawin dengan dia? Loh, yang punya cucu baru tanya. Maaf. Nah, mereka kan ulang tahun pernikahan 40 tahun baru sadar. Terus maaf. Maaf. Iya, penak tuh. Nah, itu namanya dia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa? Robi, ada sesuatu? Jelas ya? Jadi 4 shalom. Ini apa? 1 shalom dengan siapa? Dengan Tuhan. Lewat Yesus. Kedua, shalom dengan semua orang. Ketiga, shalom dengan alam, natur. Yang keempat, shalom dengan diri sendiri. Orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri, hidup itu enak sekali, saudara. Damai. Orang yang bisa berdamai dengan diri sendiri, dia itu nggak peduli kata orang. Karena dia sudah aman. Itu suamiku. Hebat, betul ya Bro John ya. Nggak pernah pusing sama orang lain. Wah, itu luar biasa. Shalom itu luar biasa. Dan itulah damai di bumi. Berita Natal itu bukan yang lain. Nah, ayo kita mendamaikan. Saya akan akhiri dengan contoh. Ternyata kalau dalam hidup kita ini ada damai, itu impact-nya, dampaknya, pengaruhnya itu besar ke banyak orang. Nah, William yang namanya. Oke, saya beri kesaksian tentang dia. Nah, sekarang saya mau beri kesaksian tentang William. Damai. Ya, angkat tangan William ini. Itu anak saya ini pertama kali dia ke Eropa. Ya, 5 hari, seminggu sebelum saya berangkat, saya dengar kabar tentang dia. Dia tinggal di Amerika, dia warga negara Amerika, karena dia lahir di Amerika. Bahwa dia tahun depan akan masuk ke Angkatan Udara Amerika, Air Force. Nah, terus kalau gitu saya tanya, kamu libur? Ya, lagi libur. Ya udah, kamu ikut papa ke Belanda. Kaget dia, mendadak. Puji Tuhan, dapat tiket murah lagi. Berapa dolar pulang pergi? $575 dari Philadelphia ke Amsterdam. Nah, saudara, ini ceritanya. Dia lahir tahun 2000. Umur 2 tahun, papa mama cerai. Nah, papa mamanya menikah di Amerika. Terjadi masalah besar. Apanya? Jadi dia nggak kenal papanya. Karena 2 tahun. Ditangkap, masuk penjara karena penyiksaan di rumah. Baik mamanya maupun dia dengan adiknya, papanya nyiksa. Di penjara sekian bulan, akhirnya deportasi pulang Indonesia. Mamanya nggak sanggup ngurus 2 anak. Umur hampir 4 tahun, 3 tahun lebih, dia dibawa pulang ke Indonesia, dititipkan ke keluarga. Namanya anak kecil, gak ada orang tua kandung. Ya pasti nakal bukan? Anak-anak. Nah, terjadi penyiksaan dari tantenya dan nanti kita dengar. Udah, saya gak kenal mereka. Suatu hari, kira-kira bulan Maret tahun 2013, ya, nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba papa kandungnya dia itu cari saya di Nabire. Yang terima istri saya telepon. Ini Bu Daniel, ya, saya Henry dari Surabaya. Saya mau cari kerjaan di Nabire. Oh ya? Nah, kamu tahu nomor teleponnya Pak Daniel dari siapa? Dari temannya teman saya.
Ditanya istri siapa? Oh ini, oh kenal. Nah memang orang itu dari narkoba berat. Anak pendeta lagi. Tapi Tuhan selamatkan, saya terima di Nabire. Nah sekarang jadi orang sukses. Nah orang itu punya teman. Temannya itu adalah papanya. Temannya lagi adalah papanya William. Oke ya? Nggak ada urusan apa-apa. Terus dia tanya kepada Cik Louis, terus saya tinggal di mana kalau di Nabire? Ya tinggal di rumah kami aja. Ini hebatnya istri saya, nggak kenal. Akhirnya datanglah dia. Begitu nyampe, waktu itu umur 41 tahun 2013. Itu dia cerita, saya sudah menikah, anak saya 2, tapi kami cerai. Saya nggak tahu di mana keluarga saya sekarang. Oh ya, ya udah. Akhirnya dia manggil kami papi mami. Karena dia pun udahlah hidupnya juga kacau. Bertahun-tahun tinggal. Udah. Nah, Desember 2016 untuk kesekian kalinya kami pelayanan ke Amerika. Padahal selama dia tinggal dengan kami, dia tahu kami bolak-balik ke Amerika itu. Nah, Desember itu 2016 baru tahu kalau keluarganya masih ada di Philadelphia. Maka dia cerita papanya. Pap, ternyata keluargaku ini masih di Philadelphia. Kenapa kamu baru ngomong sekarang? Kamu di sini dari 2013 ya. Sekarang baru tahu ada yang berita. Oh ya, namanya siapa? Lah istri saya jadi penasaran. Kok bisa? Nah, sampailah kami di Philadelphia, di gereja namanya Philadelphia Praise Center. Pendetanya Aldo Siaan. Nah, istri saya langsung karena penasaran. Tanya, Aldo, kamu kenal nggak orang namanya ini? Suaminya ini. Oh iya, kenapa? Kembali kaget. Tahu nggak, Henry itu tinggal dengan kami. Woi, dia kaget. Kok bisa? Gimana ceritanya? Nggak tahu juga. Kok tiba-tiba dia bisa telepon kami? Oke, panggilkan dong kalau gitu. Sebelum kebaktian, datang mamanya dia. Cerita semuanya. Woi, kami kaget. Dia juga kaget. Kalimat pertama, bagaimana bajingan itu bisa tinggal dengan kalian? Itu kalimat pertama dari mamanya. Ya kami cerita, kami juga nggak tahu. Nangis dia. Terus Cik Louis tanya, lalu anakmu itu di mana? Satu di Surabaya, satu di Jakarta. Ini di Jakarta. Boleh nggak tahu nomor teleponnya? Ternyata nggak dikasih. Takut kami ketemukan dia dengan bapaknya. Aduh, bagaimana ini? Sampai waktu kami mau pulang, balik ke Indonesia. Dia, ini hebatnya istri saya juga, bagaimana caranya ya bisa menemukan anak ini? Kan kasihan begitu loh. Dengar ceritanya dia pun dari umur 4 tahun sudah pindah ke banyak orang. Hidup bagaimana? Nah waktu itu kami berangkat dengan 2 orang anak kami, salah satu dari Brisbane. Dia punya ide, coba tanya mamanya. Pasti William ini pernah titip sesuatu, tapi nggak ada orang yang bawa ke Jakarta. Akhirnya dengar, oh ya betul, dia titip handphone, titip topi, titip apa lagi saya lupa. Nah kalau gitu kami bawa dah. Akhirnya mau nggak mau kan harus ketemu, tahu nomor telepon dong. Iya toh. Aduh, terlanjur. Dia pesan, tapi janji ya, jangan kenalkan dia ke papanya. Enggak percaya. Saya masih, ya kan? Enggak percaya. Enggak percaya, jangan. Gitu. Ya udah, kami sih ya bilang enggak aja. Gitu. Karena belum tahu kasusnya. Nah, saya masih ingat 10 Januari kami tiba di Jakarta. Nah, dia sudah ditelepon mamanya untuk ketemu pakai pesawat ini. Pas ketemu saya kaget. Dalam pikiran saya ini anak pasti rusak, pasti apa, karena nggak ada apa-apa. Nah, ternyata dia baik-baik juga. Nah, seperti kebiasaan saya, saudara tahu, kami nggak punya anak kandung, tapi Tuhan berikan kami banyak anak. Terus saya suruh panggil dia, saya peluk, panggil papa. Dia nggak mau. Dia bilang nggak ada kata itu dari mulut saya. Karena dia nggak pernah ketemu papanya kok. Betul ya? Nah, terus kami tanya, loh kamu kok bisa di Jakarta tinggal sama siapa? Ya mencar sebanyak. Saudara, satu hari pendeta Aldo ini, 2015 saya pada paspornya, 2015 akhirnya dia bisa punya paspor Amerika.
karena lahir di sana. Jadi tes DNA lewat air liur mamanya dibawa, dicocokkan semuanya begitu. Ya udah dapat paspor Amerika. Mamanya kumpulin duit untuk dia bisa beli tiket berangkat ke Amerika. Agustus 2016 saya mundur lagi. Dia berangkat. Saya check-in semuanya, lewat imigrasi dia ditangkap. Karena kan paspor Amerika bersih lagi loh, kamu masuknya dari mana? Ke Indonesia ini. Oh iya. Nah itu masalah. Dia nangis nanti biar dia cerita sendiri. Terus kenapa kalau begini hidup? Dia sudah berhenti ke sekolah mendadak dari Surabaya SMA kelas 2. Akhirnya harus tinggal di Jakarta. Dia malu juga, mamanya nangis ini nangis, nggak tahu mau bagaimana. Saudara, Tuhan berikan kami pelayanan pendamai ayat ini tadi ya. Seperti kasus keluarga ini, kami nggak tahu. Kok bisa papanya telepon kami kan aneh. Kan banyak tempat di Indonesia itu. Betul bukan? Nah begitu saya dengar cerita itu, aduh bagaimana ini anak. Saya punya anak, saya sekolahkan anak ada 3 jadi pengacara. Nah salah satu orang Nias. Saya panggil dia. Gimana caranya ngurus kasus ini? Nah pas Januari 2017 itu selama 4 minggu berturut-turut kami ini punya pelayanan di Jakarta. Berarti selama 4 kali hari Minggu, weekend, dia pasti ikut kami keliling. Nah minggu kedua waktu kami kumpul, kan sudah tahu kok rame gitu. Tiba-tiba Wilmy nyeletuk, oh ini tuh artinya keluarga itu. Karena dia nggak pernah tahu keluarga itu kayak apa. Nah dia manggil kami papa mama. Papanya manggil kami papi mami. Itu luar biasa cara. Sudah bawa ke kantor imigrasi bersama pengacara. Ternyata dia sudah ada di komputer imigrasi ini, dicariin. Karena dia melarikan diri ilegal di Indonesia. Iya dong, karena dia nggak punya apa-apa. Oh iya. Nggak punya apa, ya paspor Amerika. Kan ada semua datanya. Waduh, pengacara juga kaget. Gimana? Dulunya itu Sini supaya kamu tahu. Sini. Kamu. Jadi semua tante-tante lihat muka kamu. Tidak mau omong juga kok tante. Ada Iya gitu ya. Ada 2, 3 ada om. jadi saya dulu Berdiri dong. oh, santai lah. Ya berdiri. Itu. Ya yuk. Jadi saya pas saya pulang ke Indonesia tuh saya bikin akte kelahiran Indonesia, cuman Palsu. nggak palsu, asli cuman kelahirannya agak ini nyeleweng. Iya. Itu palsu namanya. Nah, terusnya saya selama di Indonesia saya pakai akte kelahiran itu. Jadi selama saya di Indonesia saya nggak pernah kayak ada urusan sama kayak dokumen dari Amerika. Cuman saya pakai dokumen dari Indonesia buat sekolah. Nah pas saya mau berangkat, saya bingung itu mau ngapain. Ada yang bilang bisa pakai affidavit. Affidavit itu warga negara. Cuman saya kan pertama kali yang berangkat itu di keluarga, jadi saya nggak tahu mau ngapain. Dan pertama kali saya berangkat itu banyak orang-orang yang kenalan yang nakut-nakutin, bilangnya, oh nanti kamu pulang ke Amerika nanti kamu tangkap ini tangkap itu. Nah saya juga takut. Saya masih umur 15 tahun itu. 16 tahun mau ke Amerika. Nah pas saya udah apply buat paspor Amerika, saya udah termasuk confident kalau misalnya saya bisa berangkat ya. Nah pas saya di check in itu dibilang saya ditahan, dilihat paspornya kok paspor Amerika, kan mama saya bilangnya pakai paspor Amerika aja masuknya pasti bisa. Sama Om Aldo itu pendeta dari Amerika. Nah itu dia bilang nanti paspor Amerika lewat imigrasi pasti gampang, tinggal lewat aja. Nah saya kan oke, tinggal lewat aja. Saya masih umur 15, itu nggak tahu mau ngapain. Pas saya mau lewat ditahan, bilangnya katanya paspornya kosong. Nah saya itu udah check in, beli tiket hampir 20 juta. Mau di refund, pasti telepon nggak bisa balik, uangnya hilang. Mamaku kerja mati-matian 20 juta. Nah terusnya pas udah check in udah nggak tahu mau ngapain, nggak ada plan B-nya. Nah pas saya pulang, saya udah benar frustasi tuh, nggak tahu mau ngapain. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta, yang dibilang Papa Daniel saya ke Jakarta. Saya di sana itu udah nggak sekolah, saya putus sekolah saat itu karena saya harus
saya kira saya bisa lanjutin di Amerika. Nah pas saya di Jakarta bilangnya katanya mau bayar agen lagi, agen sampai 80 juta. Kan saya bilang saya warga negara Amerika, mau balik ke Amerika, mau balik kampung halaman, kok ini ribet banget. Nah terusnya saya udah bener-bener frustasi itu. Nah akhirnya tiba-tiba ketemu deh Papa Daniel ini, mama saya bilang ini ada pendeta dari dari Papua ya, nanti titipin kamu barang. Oh iya pendeta. Nah saya di airport itu pas saya jalan ketemu sama dia, nah mulai sekarang kamu panggil saya Bapak, saya panggil saya Papa. Dipeluk, bingung. Aku gimana ya, gimana? Ini om tiba-tiba suruh saya Pak. Nah terusnya mulai saat itu saya udah, terusnya saya juga kasih uang sangu juga. Ini pendeta atau apa ini? Nah saya nggak tahu ceritanya saat itu. Nah akhirnya saya ikut dia kasih WA, kita tukar nomor. Dia bilang nanti kamu ikut saya pelayanan ya. Saya ikut dia selama 4 minggu, ketemu anak-anaknya. Pelayanannya luar biasa, ketemu sama keluarga. Nah, duduk dulu, dilanjutin. Nah, akhirnya waktu di imigrasi ribut, ya karena pengacara pun nggak tahu gimana hukumnya. Nah, tiba-tiba ada satu petugas imigrasi lewat, ternyata ketuanya, pimpinannya, orang Kristen ini. Tanya kasusnya apa? Sebelum itu ceritanya sama anaknya pengacara kan ya. Kita ini nggak tahu, pengacaranya juga belum pernah urusan itu. Namanya Bang Wanda ya. Dia belum pernah urusan sama yang namanya imigrasi. Jadi pas saat itu saya udah benar-benar frustasi juga. Saya bilang Bang Wanda, saya lihat di dendanya kalau misalnya overstay. Hukum Indonesia itu 1 hari berapa dolar? 1 hari kalau misalnya orang ilegal di Indonesia $20 1 hari. Saya hitung selama 13 tahun saya overstay di Indonesia 1 miliar. Saya udah benar-benar bingung gitu mau ngapain. Dibayarnya gimana? Dan kalau penjara kira-kira berapa tahun gitu, 2 tahun 3 tahun. Saya nggak siap, masih umur 16 tahun. Saya bilang sama Warda, sama telepon dia juga. Soalnya saya di Jakarta juga sendirian kan, bolak-balik itu udah panas banget. Nah pas saya telepon sama dia, Pak ini gimana? Ini udah mau masuk ke imigrasinya. Saya bilang, Pak ini gimana? Saya udah bener-bener takut. Kalau misalnya, tapi saya, Pak sebelum kita pergi, Papa doain saya di kamar pas sama anak-anak yang lain. Saya doain Tuhan pasti Tuhan buka jalan buat saya. Nah saya percaya. Terusnya Papa bilang kamu pasrahin dia sama Tuhan. Nah pas saya masuk itu udah ke office-nya kantornya, saya udah deg-degan itu. Nah itu ketemu sama Bang Warda juga. Bang Warda juga takut juga, soalnya nggak pernah ikut imigrasi juga. Nah pas kita berdua masuk, kita duduk. Ini siapa ini? Bang Warda yang jelasin semua ceritanya, pengacara saya ini. Jelasin semua ceritanya. Nah pegawainya bilang gini, saya nggak bicara sama Anda, saya tahu kalau misalnya Anda pengacara, pinter ngomong. Saya ngomong sama anak ini, dikira saya bohong. Nah saya udah takut, udah mau ditahan itu. Nah saya kira, saya udah, aduh gimana nih, mati coba. Nah terusnya akhirnya tiba-tiba, nggak tahu kenapa, kepalanya yang lebih tinggi lagi datang. Kepalanya bilang, ini kenapa ini masalahnya? Terusnya kita ceritain semua masalahnya. Tahu-taunya Bang Warda yang bantuin saya itu kenalan juga sama kepalanya. Soalnya tinggal di NTT juga. Nias, Sumatera Utara. Nah terusnya kepalanya bilang, oh ini gampang, tinggal deportasi aja. Nah saya udah lega banget. Ya karena dia lebih bawah umur tuh baru 16. Itulah cara Tuhan. Coba dia 17. Udah saya nggak tahu lagi ceritanya kayak apa itu. Udah. Nah jadi terus kepala imigrasi bilang, asal tahu siapa orang tuanya, nanti dibuatkan surat pelaksana paspor. Nah ini masalah lagi. Mamanya banti-banti nggak boleh bilang. Nah saya telepon ke Amerika. Saya ceritakan sekarang putusan di tanganmu. Mau dibuka nggak kasus ini? Mikir yang di Amerika. Ya mau nggak mau. Nah di situ terbuka semua. Saya telepon ke papanya di Nabire. Saya di Jakarta waktu itu. Kaget ini bapaknya. Bagaimana papi bisa ketemu anak saya? Ini ceritanya. Oh dong, bisa nanti. Oke, surat-suratmu bagaimana ini? Nah ternyata waktu papa maunya ribut besar itu,
surat nikah dirobek-robek. Terus mau bagaimana? Nggak pernah cerai dong berarti. Enggak. Mereka menikah di gereja, jadi Enggak ada surat tanah sipil. Oh, emang nggak sipil. Nah, udah akhirnya ya mau nggak mau mamanya buka. Oke. Nah, di situ surat-surat dikumpulin. Nunggu waktu lagi. Yang dari Amerika, yang dari Nabire, cocokkan semuanya. Wah, perlu waktu. Tapi tangan Tuhan itu luar biasa. Akhirnya tanggal 27 atau 28 Februari 2017 suratnya itu keluar. Nah, sebelum itu, jadi pas sudah mau final, saya bilang, namanya Lydia mau. Jadi ini ada Henry di sini, namanya Henry. Mau ngomong nggak kamu? Nggak pernah ketemu dari tahun 2000 berapa itu. Saudara, aduh, di situ terjadi pertama kali Pak ini mereka bicara. Istri saya nangis, mereka dua tangga saya juga udah bagaimana? Udah, terus saya bilang, Rit, boleh nggak Henry ngomong sama William? Saya minta izin lagi. Ya, mau nggak mau. Nah, kayak saya telepon William, Bill. Ini papamu mau ngomong. oh enggak, itu malam pelayanan, habis pelayanan kita pulang dari makan itu. Nah, saya nggak tahu kenapa itu nggak ada feeling apa-apa. Nah, di belakang, pas saya duduk belakang, Papa bilang, "Nak, ini papa mau ngomong." Nah, saya kaget itu. Iya. Dia tanya saya, manggil apa saya? Lu nggak Saya selama 13 tahun nggak pernah. Ya, 16 tahun dong, terakhir ya. saya ngomong sama papa saya itu pas tahun 2006. Itu ngomong di telepon rumah. Terakhir kali itu. Saya tahu ini dari keluarga saya itu papa saya di Australia terakhir kali. Cuman nggak tahu. Memang papanya pernah Australia sebelum kena diri itu. Keluarga saya kurang suka sama keluarga papa saya kan. Nah, saya tiba-tiba nih telepon. Bingung saya. Saya bilang, terusnya saya gimana? Saya mikir kayak yang paling wajar lah, apa kabar? Ya, awkward lah. Nah, sudah, akhirnya papanya tahu. Senang juga dia. Terus dia ngomong, Pak, boleh nggak nanti kalau William berangkat ke Amerika saya ngantar? Ya boleh, dia anakmu kok. Kenapa tidak? Gitu. Akhirnya dapat berita, suratnya keluar. Luar biasa. Nah, papanya kesenangan dengar berita itu. Tanpa sepengetahuan kami, dia berangkat naik kapal ke Jakarta. Nah, 3 hari setelah surat itu keluar dari imigrasi, baru saya terima. Begitu saya baca, umurnya cuma 7 hari surat itu. Jadi tanggal 7 Maret dia harus keluar. Kalau tidak, mati lagi surat itu. Lah, ini beli tiket terbang dari mana? Saya tahu mamanya nggak bisa secepat itu ngumpulin duit. Tapi Tuhan tolong, sudah gimana. Tuhan tolong. Nah, saya telepon ke papanya. Kok nggak diangkat, kok nggak masuk? Kami nggak tahu kok dia naik kapal. Karena kesenangan mau dengar anak ini berangkat. Waduh, Kapal laut maksudnya. kapal laut. Karena kan nggak ada uang mahal tiket itu. Ini gimana ini? Soal SMS, pokoknya kamu sampai pelabuhan terdekat, cepat telepon papi. Sampai Ternate ternyata sudah. Turun. Lu kenapa? Anakmu mau berangkat, Cepat terus. Makanya itu kalau untungnya punya banyak anak, ternyata punya anak. Balikan tiket atas nama ini dulu sudah. Nah, malam itu tiba di Jakarta. Jadi papanya cuma ketemu 3 malam dengan anaknya. Terus dia pergi. Cerita ketemu gimana? Nah, ketemu dia bingung juga. Lah, Pak, kok saya kaku ya ngomong apa sama papa? Dia nggak tahu. Saya ketemu sama dia tuh, dia di depan rumah, dia nungguin saya pas saya mau ke tempat dia. Papa bilang, nanti kamu tinggal 3 hari sama papa sebelum kamu berangkat. Nah, terus dia udah nunggu di depan rumah. Saya udah bingung tuh mau ngapain, mau peluk dulu atau mau salam atau gimana. Saya bingung. Nah, akhirnya saya lupa saya ngapain, tapi saya bilang kayak apa kabar gitu. Nah, setelah itu, setelah kita kayak udah lebih kalem ya, kita banyak banget cerita yang saya nggak pernah cerita, nggak pernah dengar ceritanya. Saya banyak dengar cerita, dan dalam 3 hari gimana ya, gimana ya, sebelum itu pas Maret ya itu, sebelum tahun lalu itu saya pas Desember saya udah benar-benar frustasi banget. Saya ketemu Papa Daniel tuh pas Januari.
Nah, tahun lalu sebelumnya tuh saya bilang sama Tuhan, karena saya benar-benar udah pasrah itu. Saya udah benar-benar nggak tahu mau ngapain. Nggak ada harapan lah pokoknya gimana. Keluarga saya bilang, kamu kuliah di sini aja. Padahal saya pengennya ketemu sama mama saya. Nah akhir Desember tuh saya inget, saya malam-malam saya doa, Tuhan kalau misalnya memang saya nggak bisa ke Amerika, saya pasrahin semua ke tanganmu saja. Dan akhirnya Januari tiba-tiba ketemu papa, bener-bener kayak gak make sense. Nah akhirnya pas 3 hari itu udah lewat, kita kayak jalan-jalan bareng, makan bareng, cerita-cerita bareng. Agak awkward sih, cuman ya. Sinetron. Iya, ini luar biasa. Saudara, waktu orang-orang yang tahu masalah ini dengar, semuanya rasa heran gimana Tuhan membuat skenario cerita yang luar biasa. Tapi di sini rahasianya. Kalau kita jadi juru damai, Tuhan akan pakai kita menamaikan anak. Ini keluarga saya terpecah belah. Nah, adiknya baru seminggu ini tiba di Amerika juga. Nah, anak saya itu yang ngurus pengacara itu. Jadi pas William berangkat ke sini baru 4 hari adiknya di Amerika. Sudah ketemu semua sekarang. Damai di bumi. Ayo semua kita jadi berkat. Damai di bumi. Jadi jangan pada beli baju ya Natal ini, cari damai. Bawa damai. Bawa damai. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Pak Wisnu, ajak doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh melihat satu peristiwa yang luar biasa. Kami bersyukur boleh melihat dan menyaksikan kasih-Mu luar biasa. Iya. Ajaib. Hati kami terharu Tuhan. Betapa luar biasa Engkau berkarya dan bercerita dan membuat satu cerita luar biasa. Amin. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami belajar lebih dalam lagi tentang damai. Begitu sering kami mendengar tentang damai Tuhan. Dari makna yang paling dalam kami dapatkan malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama. Kami tidak bisa membayangkan kalau kami terpisah dengan anak-anak kami sedemikian lamanya. Kami tidak bisa membayangkan kalau kami terpisah dengan orang tua kami dengan cara yang seperti itu. Tuhan kami bersyukur Engkau berkarya dengan luar biasa. Masih ada peristiwa besar yang akan Kau lakukan bagi kita berbeda. Ya, berdoa dia terima kasih. orang tuanya, adiknya, bahkan papanya. Tuhan setelah mengalami pemulihan, biar mereka boleh Kau bawa dan Kau pakai menjadi kesaksian di mana mereka berada. Jika banyak orang tadinya berpikir tidak mungkin menjadi mungkin. Karena ajaib bekerja di sana. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan di tahun yang akan kami hadapi. Cari kami Pengasahan kita Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi pendamai. Supaya kami juga seperti firman-Mu dikatakan berbahagia. Karena kami membawa damai. Biar malam hari Tuhan, biar kami mengambil waktu untuk mengevaluasi. Masih adakah hal-hal yang menggantung dalam hati kami, dan mengganjal dalam hati kami. Kalau kami melukai orang, kami menyakiti, atau kami tersakiti, kami difitnah, diperlakukan tidak baik, biar malam hari ini kami melakukan penyelesaian dengan Engkau Tuhan. Kami hidup berdamai dengan-Mu, berdamai dengan semua orang, dan berdamai dengan diri kami sendiri. Sehingga sungguh Tuhan, kami boleh menikmati suasana Natal yang sebenarnya seperti yang Kau inginkan Tuhan. Ya sungguh-sungguh damai di bumi itu. Seperti di dalam surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Kau pakai datang ribuan kilometer, tapi hari ini dia juga membawa damai bagi kami semua. Manapun dia pergi, kami berdoa Tuhan, biar Kau pakai dengan lebih dahsyat dari kami. Dan setiap kami yang hari ini ada di tempat ini Tuhan, tidak pulang dengan sia-sia, tapi kami pulang dengan satu perkembangan dalam betapa luar biasanya kami akan Tuhan sempurnakan karya-Mu pada setiap kami. Terlebih lagi juga kepada Pak Daniel Tuhan. Demikian juga bagi William. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau.
damai di bumi seperti di Ya surga. Tuhan, kami mau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dengan menaruh iman pengharapan kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Biar saya enggak, silakan duduk. Sesuai boleh cerita soal apartemen di Green Permuka ya? Iya. Nah, satu cerita lagi. 13 Juni 2014. Ada seorang anak muda umur 35 tahun, namanya Steve Ponto. Dia dari desa Inobonto, Kabupaten Bolaang Mangun. Saya nggak kenal. Malam itu dia pulang jam 10 malam, sudah dekat rumah. Kok ada orang naik motor mabuk. Dia naik mobil kecil. Nah, ternyata yang mabuk ini nabrak mobilnya, melindas. Jadi dari kap mesin naik ke kaca sampai ke kap mobil, jatuhin dia langsung. Ini kepala depan pecah, ini rongga mata hancur, ini dagunya terbelah dari sini sekarang, hidungnya juga patah. Nah, saya nggak kenal. Seminggu setelah kejadian itu ada orang cerita ke saya. Anak saya juga, Pak, ada orang ini kecelakaan begini-begini. Maaf ya, saya cuma, kalau manusia normal dengar berita itu nggak kenal apa-apa, kira-kira reaksi kita gimana sih? Kasihan. Oh. Tapi Roh Kudus aneh. Dia bilang, Daniel, kamu cari orang ini, dan kalau dia ke rumah sakit, ajak dia pergi. Ikut kamu kemana saja untuk membalas dendam pada iblis. Nah, tapi saya nggak tahu orang ini siapa, di mana. Akhirnya saya telepon lagi pada yang beri kabar. Oh, mungkin di Singapura belum pulang. Ada di Mount Elizabeth, Singapura. Karena Roh Kudus nyuruh, saya datang. Biaya sendiri. Kaget orang tua. Ternyata orang tuanya gembala dari gereja Gizi di Inobonto itu. Aduh, waktu lihat dia itu dirantai, saudara. Enggak cuma diikat, dirantai. Saya tanya kenapa? Ternyata dia itu meronta. 3 bulan pertama, operasi ini bukan operasi otak. Dokter pakai mikroskop ngambilin pecahan tulang dan pecahan kaca di otaknya ini. Kan nggak boleh ketinggalan satu pun, bahaya. Nah, karena dia tiap kali operasi dibius lebih dari 8 jam setiap kali, terganggu itu jiwanya, psikisnya. Maka itu dia berontak kayak orang gila. Waktu saya lihat itu mata diperban dua-dua, ngomongnya, aduh, saya bisa bayangkan. Itu mama papanya sampai habis-habisan sudah. Nggak ada asuransi di Indonesia, Singapura lagi. Waktu dibawa pakai pesawat ambulan yang harus tingginya sekian, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, karena tekanan udara kan ini parah semua. Akhirnya sekian bulan di rumah sakit, mereka pulang. Nah, saya rutin telepon, sebulan sekali, sebulan 2 kali. Gimana kabar Steve? Baik, baik. Kok baik terus? Nah, kapan saya bisa ajak dia? Nah, rupanya keluarganya ini nggak percaya, saya nggak kenal kok. Ngurus orang sehat aja susah, ini orang buta lagi. Iya toh? Nggak percaya. Nah, pas kami ke Israel, Pak Wisnu ikut, kami di depan saya dengan Cik Louis, Pak Wisnu dan Susria di sebelah saya. Saya lagi telepon, saya tuh mikir gitu. Tuhan akhirnya ngerti. Kamu ngajak-ngajak dia, tapi kamu nggak pernah nyiapin tempat di Jakarta. Ngerti nggak maksudnya? Kalau dia tetap di desa itu, naik mobil saja dari Inobonto ke Manado paling dikit 4 jam. Berapa ongkosnya, kasihan dia bolak-balik. Jadi, oh betul juga, saya sempat cari tempat di Jakarta dong. Ya udah, saya mau sewa aja, saya mau cari. Nah, pas hari itu, kami di Israel, di mobil, di bis. Saya lagi telepon, ndesek kapan? Nah, oke, nanti Kodin akan cari tempat. Saya bilang gitu ke papa mamanya. Tenang dulu, udah. Gak tau dia kok susah digerakkan Tuhan. Kodin tadi telepon masalah apa? Saya cerita ada anak muda begini-begini. Oh ya, nah apartemen saya di Green Pramuka itu kosong. Jadi dipakai sampai hari ini gratis, saudara. Ini luar biasa. Makasih saudara, keluarga itu pun terima kasih betul.
Nah, saya mikir juga. Akhirnya 24 Desember 2016. Ya, 2016. 2017, sorry. Saya dengan tim pelayanan ke Sangir, ke Lirung, Balongoane, Sere, kampung apa lagi lupa. Nah, 24 itu saya harus balik ke Nabire. Karena 25 saya ada Natalan di Nabire. Ternyata pesawat Wings dari Manado ke Balongoane itu rusak. Aduh, bagaimana ini nunggunya nggak ada kepastian. Akhirnya tiket saya bertiga. Tiket kami Manado, Makassar, Nabire, angus. Sekian belas juta. 3 tiket angus. Karena nggak connecting. Ini Wings, Lion, ini Garuda. Nah, saya nggak marah, nggak jengkel mau marah. Saya tanya. Kami harus nginep di Manado 24 Desember. Mendadak malam. Nggak mungkin mau cari pelayanan. Nggak ada apa-apa. Apa yang Tuhan buat? Kamu telepon Steve dong. Oh iya ya. Jadi sejak di Singapura 2014 saya nggak pernah ketemu lagi. Akhirnya saya telepon ke papanya. Saya, Pak Max, bisa nggak ketemu di Manado? Ada apa? Saya ini ke pesawat ini. Oh ya boleh. Jadi mereka mendadak naik mobil 4 jam ke Manado. Kami nginep di hotel dekat airport karena pesawat kami besok paginya berangkat. Nah pas datang itu kedua kali ketemu. Nah di situ rupanya papa mamanya percaya. Karena saya langsung ajak Steve yang buta ini ke dalam kamar. Karena saya sudah sering pergi dengan orang buta gitu. Saya bilang, Steve, begitu masuk kamar mandi sebelah kiri. Oke, sekarang kamu mau pakai tangan atau pakai kaki untuk ngelihat mana wastafel, mana kloset, mana apa. Pakai kaki aja ya udah, saya tunjukin. Itu mama papanya ngikut. Ini kerannya, ini tempat tidur semuanya begitu. Udah, kan orang buta cepat hafal. Kami keluar untuk makan malam. Nah, saya ajari dia. Ini ada 4 macam lauk. Ini. Kamu yang mana? Saya mau coba semua. Saya ambilin di piringnya. Nah, saya tanya, mau pakai sendok atau pakai tangan? Sendok aja. Jadi sendok dia pegang, tangannya saya pegang. Dengan sendoknya saya tunjukkan, ini daging ini sayur ini. Nah, rupanya di situ mamanya itu percaya bahwa saya sanggup. Lihat cara Tuhan. Pesawat dibiarkan rusak supaya ketemu. Nah, saya punya anak tunanetra sejak lahir. Beda toh, buta sejak lahir dan setelah dewasa buta. Beda enggak saudara? Maaf, kalau suruh milih, ya milih sejak lahir dong ya. Enggak tahu apa-apa. Dia lulusan Amerika loh saudara. Anak ini aduh pintar sekali. Nah di situ selama saya layani dia berubah. Jadi sekarang ini kemana saja dia menghibur orang, bayangin. Senyum, sukacita. Dia bisa mengampuni yang nabrak pun mati juga di tempat. Nah, saya punya anak tunanetra di Malang, namanya Adi Gunawan. Itu dia ngajari ribuan orang buta pakai handphone, bisa baca buku, bisa lihat uang, bisa lihat orang di depan, laki perempuan pakai baju apa, terkenal sekali. Nah, saya kenalkan Steve ini dari Manado, turunnya Juanda, Surabaya, dan ini luar biasa. Jadi si buta jemput si melek dari Malang ke Surabaya. Ini cerita luar biasa. Sampai ini Pak Max Ponto kaget. Sudah nggak usah khawatir Pak Max, saya bisa. Jadi si buta sudah bisa panggil Grab sendiri apa. 3 hari Steve dengan dia. Diajari full menggunakan HP. Sekarang Steve itu luar biasa. Jadi di rumah saudara ini lantai berapa itu ya? 17. Lantai 17. Dia bisa naik terus sendiri. Dia pesan makanan segala, bisa segala. Saya sudah ajak dia ke dia bisa WhatsApp, dia bisa Facebook, buta loh. Nah, saya sudah ajak dia ke Taiwan, ke Singapura, Sumatera Selatan, itu dia. Ini orang sebelum kecelakaan. Cakep sekali, gagah sekali, yang Gila, tinggi besar. Coba Pak ke sana, supaya tahu saya. Sebelum kecelakaan, nanti sesudah kecelakaan. Ditunjukin, hancur, mukanya hancur betul. Nah, Sabtu yang lalu, pas ya Sabtu ini, bukannya Sabtu, ini ada Kamis, Sabtu minggu yang lalu, kami di Surabaya masih pelayanan sama dia di sebuah gereja. Gagah sekali, nanti itu juga setelah dia cacat. Nah, kaget orang gereja itu, Steve bisa menghibur, bisa lucu-lucu semuanya.
Orangnya positif sekali. Itu luar biasa. Waktu ke Taiwan, itu pertama kali kami ajak dia itu ke Taiwan. Nah, terus kami mau belanja. Wajar toh tanya, mau di rumah atau jalan-jalan? Orang butuh mau jalan-jalan lihat apa? Apa ini? Ya toh mau lihat apa? Dia semangat, enggak, saya ikut. Dia, kami ke Carrefour. Nah, terus Cik Louis ini hebatnya Cik Louis. Steve, daripada kamu dituntun, ini ada troli, kamu dorong-dorong aja. Dia seneng. Nah, dia itu ternyata kalau dengar cerita, dia tuh melukis. Dia tuh melukis, oh begini. Dengar ini ruko-ruko rame, Steve. Ada orang jualan-jualan, dia melukis. Maka itu dia terhibur. Nah, kami pernah ajak ke Kediri retreat. Akhirnya ada waktu senggang ke Gunung Kelut, ikut. Dia bisa nikmati. Wih, suasananya bagus sekali, bayangkan. Apa nggak nangis kita dengerin? Satu kali kami jalan, rame-rame begitu. Yang satu nuntut cepat, gitu loh. Yang satu bilang, kecepatan. Yang saya ini sering lupa kok kalau saya ini buta. Bayangin. Ngomongnya positif sekali. Sukacita terus. Nah, Sabtu kemarin ini minggu yang lalu, kan saya tiba minggu. Ya toh? Di suatu gereja kami ini setelah cacat. Berubah sekali. Terus ada acara tanya jawab. Istri ngomong, ayo kita diskusi. Mau tanya apa saja tentang saya. Nantang gak ini orang? Banyak yang tanya. Satu yang tanya buat orang nangis. Steve, maaf ya. Dengar ceritamu begitu positif kamu. Kami terima. Tapi maaf. Apa sih setelah Steve buta yang paling buat Steve susah itu apa? Apa ya? Apa ya? Dia mikir. Sambil tertawa, bayangin. Tiba-tiba jadi letuk. Semua nangis termasuk saya nangis. Karena saya belum pernah dengar dia ngomong begitu. Satu-satunya yang membuat saya sedih, sejak saya buta, saya tuh nggak bisa lihat lagi wajah papa mama saya. Aduh, bayangin. Tapi dia senyum, ngomong begitu dia senyum. Bayangin. Itulah cara Tuhan ya. Oh nggak dengar? Iya, satu yang buat kamu sedih itu apa? Setelah saya buta, saya nggak bisa bayangkan wajah papa mama saya. Tapi dia tetap senyum ngomong begitu. Maka itu saudara, ayo apa-apa kita mengucap syukur. Bagi istri apa terima kasih, mereka sangat bersyukur dapat tempat itu. Sangat bersyukur. Coba kalau suruh sewa berapa di Jakarta? Oke, jelas? Inilah damai di bumi itu. Amin. Oh, kita bisa jadi berkat buat banyak itu boleh setelah dia punya. Lain sama sekali. Kamu pernah ketemu nggak? Belum ya? Oh belum, saya 2017 kamu pergi. Ya udah, makan lagi. Udah selesai. Oh, belum apa lagi tambahan? Oh, tambahan. Dengar dulu, Sofia mau nanya. Kalau tadi kan Gordon bilang kan kita harus mengampuni. Kalau orang menipu uang kita bagaimana? Ngampun. Iya. Saya ini nggak cuma ditipu, 5 rumah saya diambil pendeta. Wah, pendeta. Iya pendeta. Dari 5 itu 3 pendeta yang ambil. Ada yang 2, ada yang 1. Ya udah saya nggak usah. Dan pendeta itu masih khotbah sampai hari ini. Salah satu dari mereka, saya pernah kunjungan ke rumahnya. Padahal nggak lagi masalah rumah. Baru di halaman, istrinya keluar pintu. Jangan masuk. Ya udah saya nggak masuk. Oh ya? Bayangin. Di situ saya lihat Cik Louis itu luar biasa. Rumah, 5 rumah. Ya, bisa, karena namanya saya serahkan ke mereka. Saya nggak mau pakai nama saya. Itu ya udahlah. Saya nggak merasa rugi sampai hari ini. Dan tetap diberkati. Saya satu restoran. Oh, satu restoran. Ya. Ayo dibandingkan harganya mana